Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 771. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan Murong Tian dan Pu Jisi, dia mendesak pagoda kaca kibau, namun itu tidak berguna. Pagoda kaca kibau nampak disegel oleh Qin Chen. Pada saat berikutnya, nampak Xiang Wudi tidak tahan lagi dan dia langsung berlutut di sana. Apa? Adegan ini segera mengejutkan semua orang. Banyak orang memegang kepala mereka, berteriak seperti orang gila. Sama sekali tidak dapat mempercayai mata mereka, seolah-olah menjadi gila. Xiang Wudi, putra suci veteran dari divisi pemurnian, yang diharapkan menjadi pewaris Tianjuo di cabang Guanghan Putian. Dia baru saja berlutut di sini, dan harta karunnya juga ditekan. Di mata banyak murid, sepertinya langit telah runtuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa berlutut? Kata Xiang Wudi, dia menjadi gila dan ingin berdiri. Tetapi pertarungan sebelumnya dengan Qin Chen telah membuatnya terluka parah. Kekuatan destruktif yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, menghancurkan meridian dan asalnya. Dan Qin Chen menggunakan pencapaian spasialnya, segera kekuatan tak terhitung jumlahnya terus menekan Xiang Wudi, sehingga dia tetap berlutut di sana, dan rasa malu yang tak terbatas datang lagi ke hatinya. Dari aspek tertentu, Xiang Wudi bahkan lebih terhina. Dia tampil kuat dan bersumpah untuk menyelamatkan Murong Tian dan Pu Jisi, namun sekarang dia dikalahkan, ditekan dan berlutut di sana. Di samping Murong Tian dan Pu Jisi bahkan lebih bodoh saat ini. Mereka berdua benar-benar gila. Mata mereka berdua menatap seperti hantu dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini mereka hanya melupakan rasa malu. Tidak pernah menyangka bahwa Tuan Xiang Wudi bukanlah lawan Qin Chen. Mengapa? Mengapa ada monster seperti itu di Tianjuo? Ini bukan jenius tetapi monster. Murong Tian meraung lagi dan lagi. Keluhannya mengalir dan dia seolah-olah frustasi. Ya Tuhan, putra suci Xiang Wudi telah ditekan dan berlutut di sini. Ya Tuhan, bagaimana Qin Chen melakukannya? Terlalu kuat, luar biasa kuat. Apa sebenarnya yang dilakukan Qin Chen pada saat pukulan terakhir? Mengapa serangan Xiang Wudi tidak mengenainya? Tetapi kemudian Qin Chen mengambil alih dan menekan Xiang Wudi di sini. Pada saat-saat terakhir, apa yang terjadi? Saya hanya merasakan jantung saya berdebar. Jantung saya berdebar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sesaat kemudian semua kejadian berubah. Kekuatan supernatural macam apa itu? Banyak murid dan penatua nampak berteriak. Dan sementara mengejutkan Xiang Wudi untuk ditekan, mereka tidak dapat memahami pukulan terakhir Qin Chen. Jelas pada saat itu Xiang Wudi berada di atas angin. Dia hampir meledakkan aura pedang destruktif Qin Chen. Namun, mengapa tiba-tiba semuanya terbalik dan Qin Chen berada di atas angin lagi? Mereka semua tidak mengerti. Itu adalah. Tetapi di beberapa gua dan ruang di kedalaman Tianjuo, seorang penatua terhormat yang merupakan ahli teratas tiba-tiba berdiri dan mata mereka menunjukkan cahaya yang mengejutkan. Aku tidak pusing dengan pukulan sebelumnya. Mereka bergumam seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mata mereka penuh kejutan tak berujung. Tubuh mereka gemetar dan kaki mereka juga gemetar. Qin Chen, aku adalah keturunan Kaisar Qi yang tak terkalahkan dan kuat. Jangan berbagi surga denganmu. Kamu menggunakan cara tercela untuk mengalahkanku. Kamu tunggulah ketika aku keluar dari masalah. Aku ingin dunia ini jatuh ke dalam kemarahanku. Aku ingin semuanya tenggelam. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Kata Xiang Wudi, dia meraung. Tubuhnya membungkuk dan berlutut di tanah berusaha mati-matian untuk berdiri. Dia sebenarnya ingin menerobos blokade Qin Chen. Apakah kamu masih ingin menghancurkan mayatku menjadi berkeping-keping? Tampaknya demi Tianjuo yang sama. Awalnya aku ingin membuat Anda tetap hidup. Tetapi sekarang tampaknya saya tidak dapat mempertahankan Anda sama sekali. Kata Qin Chen, matanya penuh dengan niat membunuh. Qin Chen menatap mata Xiang Wudi dan langsung tahu bahwa
Kebencian antara kedua belah pihak tidak bisa lagi diselesaikan. Sejak saat itu, Xiang Wudi, Murong Tian, dan Pu Jisi jika dibiarkan hidup, mereka pasti akan membalas dendam kepada dirinya sendiri. Bahkan orang-orang di sekitar Qin Chen pasti akan dibunuh. Dia melihat 3 pasang mata penuh dengan kebencian dan hatinya tergerak untuk membunuh. Ketiga orang ini telah dipermalukan seperti ini, telah memiliki permusuhan denganku. Selama itu tidak dibunuh, itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Dengan pikiran di dalam hati Qin Chen telah melangkah maju. Dengan aura pedang yang mengerikan di tangannya tiba-tiba melonjak dan siap untuk membunuh ketiganya. Namun pada saat ini tiba-tiba perubahan abnormal terjadi. Boom! Cahaya ilahi yang sangat kuat turun dan menyapu langsung ketiga orang yang berlutut di tanah. Kekuatan ini luas dan menakutkan, menyebabkan Qin Chen merinding seketika, memberi orang rasa kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan orang di ranah tahap akhir suci surgawi. Pelangi ilahi yang menakutkan ini, seperti Tian He yang berguling, pendukung yang tak terlukiskan, langsung mengguncang Qin Chen. Sangat kuat, hati Qin Chen terguncang. Tahap air suci surgawi ini jelas merupakan ahli teratas di Tianjuo, pusat kekuatan tertinggi dalam Tianjuo. Seperti Penatua Agung dan Penatua tertinggi mengambil tindakan untuk menyelamatkan ketiga Xiang Wudi. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Itu terjadi ketika Qin Chen akan membunuh. Ketika Qin Chen akan membunuh, tampaknya banyak orang kuat yang ada di Tianjuo tidak mengizinkannya. Mereka mengizinkan untuk saling bertarung, tetapi untuk saling membunuh itu tidak diizinkan. Qin Chen merasakan kekuatan ini, tubuhnya mundur sedikit, matanya berkedip, tetapi dia tidak melakukannya lagi, dan kemudian mengundurkan niatnya untuk membunuh ketiga Xiang Wudi. Namun Qin Chen melepaskan hatinya. Bagaimanapun sekarang tujuan Qin Chen telah tercapai dan telah menunjukkan kekuatannya. Tianjuo pasti akan mementingkan dirinya. Dia akan dianggap sebagai harta karun. Biarkan saja mereka pergi, kata Qin Chen. Namun Qin Chen sukarela menyerah. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan besar ini setelah menghancurkan segel Qin Chen dan menyapu ketiga Xiang Wudi, menyelamatkan ketiganya. Tetapi kemudian diam-diam mengirimkan roh ke Qin Chen, berkedip dalam kehampaan, mencoba menyerang Qin Chen. Penatua mana ini? Saya telah membiarkannya menyelamatkan Xiang Wudi dan ketiganya, tetapi itu masih ingin melakukan sesuatu terhadapku, kata Qin Chen. Sebelumnya Qin Chen telah mundur dan dia telah membiarkan pihak lain menyelamatkan ketiga Xiang Wudi. Namun siapa tahu pihak lain masih enggan dan ingin memberi pelajaran kepada Qin Chen. Apakah ini salah satu penatua teratas di belakang putra suci Xiang Wudi? Mereka menyelamatkan Xiang Wudi, namun mereka belum yakin dan mereka harus memberi pelajaran kepadaku. Qin Chen mendengus dingin. Tetapi serangan dari ahli tahap air suci surgawi ini itu sangatlah kuat. Jika itu sampai jatuh kepada Qin Chen, jika Qin Chen tidak mati, maka Qin Chen akan terluka parah. Benda tua macam apa ini melakukan serangan diam-diam kepada pemuda ini? Tidak tahu malu dan mencari kematian, kata Qin Chen. Mata Qin Chen dingin dan niat membunuh yang tak terbatas muncul di matanya. Dia sudah menyetujui pihak lain untuk menyelamatkan orang dan dia sudah sangat toleran. Namun bagaimana dia tahu bahwa pihak lain ini ingin mengambil kesempatan untuk menyerangnya? Kekuatan supernatural luar angkasa, kata Qin Chen. Di sebelahnya kekuatan ruang tak terbatas muncul dan tubuh kuno kehancuran ditampilkan. Aura kuno kehancuran yang tak berujung meresap. Qin Chen terhuyung-huyung mendesak kekuatan ruang, berkedip ke samping menghindari pukulan ini. Pada akhirnya tubuh Qin Chen lolos dari pukulan ini. Apa? Di kedalaman kehampaan tanpa akhir. Saya tidak tahu dari mana suara itu berasal. Sumber transmisi energi ini mengeluarkan kejutan, tetapi dalam kejutan ini masih ada cibiran, karena Qin Chen baru saja berhasil menghindari serangannya sebelum dia bisa merampas lagi. Serangannya melintas lagi dan muncul di belakang Qin Chen. Kali ini Qin Chen secara alami tidak punya waktu untuk menghindarinya. Faktanya dia sudah merasakan bahwa asal-usul waktu diaktifkan, dia pasti bisa menghindarinya. Tetapi dia secara alami tidak bisa melakukannya dan kemudian Qin Chen menerima pukulan itu. Duar, wajah Qin Chen segera menjadi pucat dan dia membuka mulutnya lalu menyemburkan seteguk darah. Ekspresinya layu, tetapi tatapannya menjadi tajam. Jejak kekuatan tak terlihat bersama dengan aura yang mengenai tubuhnya. Tiba-tiba menembus ruang kosong. Ditemukan, mati untukku.
kata Qin Chen. Matanya meledak dengan cahaya pelangi, dan aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba menyapu, menembus ke kedalaman kehampaan yang tak terbatas. Hancurkan energi pedang, boom! Cahaya pedang berputar seperti kilat, seperti dewa dan iblis dengan pukulan mematikannya. Tiba-tiba terjun ke kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas. Serangga kecil. Di kedalaman kehampaan tak berujung, dengusan dingin tua terdengar, seolah-olah menolak aura pedang Qin Chen. Aura pedang tak terbatas tenggelam ke dalam kehampaan dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Melihat niat pedang penghancur hendak menghilang, tiba-tiba kekuatan waktu, kata Qin Chen. Dia menus dingin. Dia langsung menjalankan aturan waktu lagi. Segera antara langit dan bumi, waktu seakan berhenti. Dan sesaat berikutnya, apa? Di ruang dan waktu yang jauh itu, di ujung Qi yang menakutkan, sebuah teriakan terdengar. Jelas bahwa pria kuat itu terpengaruh oleh aturan waktu dan kehilangan kemampuan untuk menghindar. Dan kemudian dia langsung dipotong oleh cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen dan langsung terluka di sana. Meskipun orang kuat di tahap air suci surgawi itu menakutkan, tetapi dia belum cukup kuat untuk mengabaikan penghancuran serangan niat pedang Qin Chen. Muncul, perasaan itu muncul lagi. Kekuatan magis macam apa itu? Sudahkah Anda merasakannya? Waktu sepertinya berhenti untuk sesaat barusan. Ya, saya juga merasakannya. Sebelumnya saya berpikir itu adalah ilusi. Apa kau juga merasakannya? Ya, mungkinkah? Mungkinkah itu aturan waktu? Apakah Qin Chen ini mengontrol aturan waktu? Ledakan, sebuah batu menyebabkan 1000 gelombang. Dan semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Kali ini mereka merasa bahwa kekuatan magis menakutkan yang ditampilkan Qin Chen di saat-saat terakhir telah membuat waktu terhenti. Ini adalah aturan waktu, aturan surga yang paling tinggi. Pada saat ini, semua murid, penatua, dan penatua inti di kedalaman Tianzhuo terkejut dan berdiri tegak. Aturan waktu, bagaimana mungkin itu muncul pada anak seperti itu? Ini adalah aturan yang bahkan tidak bisa dikuasai oleh ahli guru suci. Ini aturan waktu, bagaimana mungkin anak ini memiliki aturan waktu? Di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dalam jeritan, suara terkejut terdengar lagi dan lagi. Sesaat berikutnya, sesosok yang luar biasa muncul. Itu adalah seorang lelaki tua kurus, menatap Qin Chen dengan kaget, dengan keserakahan yang tak ada habisnya di matanya. Aturan waktu, itu benar-benar aturan waktu. Saya pikir saya merasa salah sebelumnya, tetapi saya tidak berharap itu menjadi aturan waktu. Nah, bagaimana kamu bisa menguasai aturan waktu? Cepat datang ke sini, kata pria tua itu. Dia menatap Qin Chen dengan marah. Dia langsung mengulurkan tangan besarnya dan membanting ke arah Qin Chen, mencoba menangkap Qin Chen. Kekuatan tahap akhir suci surgawi itu mendidih dan pria tua itu melakukan yang terbaik untuk menembak. Dan itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari kekuatan yang meledak sebelumnya. Saat ini di bawah kekuatan ini, Qin Chen segera merasakan tekanan tanpa akhir. Penatua Hao Jun berhenti. Melihat telapak tangan besar itu akan jatuh, tiba-tiba teriakan marah terdengar, dan ahli teratas menakutkan lainnya muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah Penatua Konoha. Konoha, biarkan aku pergi. Anak ini memiliki begitu banyak teknik rahasia. Saya sekarang curiga bahwa anak ini kemungkinan besar adalah mata-mata ras iblis atau mata-mata dari kekuatan top lainnya. Biarkan saya menangkapnya. Menghadapi halangan dari Penatua Konoha, Penatua yang bernama Penatua Hao Jun itu menjadi lebih suram. Dan saat membanting Penatua Konoha, dia sekali lagi menekan Qin Chen. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, di belakang Penatua Hao Jun, aura mengerikan muncul satu demi satu. Itu adalah sekelompok penatua teratas, satu persatu melonjak dengan aura yang mengerikan, datang ke arah Qin Chen. Penatua Hao Jun, Penatua Longgu, kalian berhenti. Namun pada saat ini, di belakang Penatua Konoha, nampak Penatua Cuye, Penatua Agung, Penatua Hong Yue, dan orang kuat lainnya juga muncul satu demi satu. Kekuatan mengerikan melonjak pada masing-masing mereka, melindungi Qin Chen dan berkata dengan dingin, Penatua, kamu melangkah keluar. Putra ini berniat membunuh Xiang Wudi, Morong Tian, dan lainnya.
Orang tua ini sekarang memiliki alasan untuk curiga bahwa anak ini memiliki motif tersembunyi. Xiang Wudi adalah putra suci veteran kita dari Tianzhuo. Dia memiliki kesempatan untuk mewarisi keberadaan mantel Tianzhuo di masa depan. Jika Xiang Wudi meninggal, maka putra ini akan menjadi penerima manfaat terbesar. Jika anak ini benar-benar memiliki motif tersembunyi dan membiarkan Tianzhuo jatuh ke tangan anak ini, maka itu akan menjadi bencana bagi Tianzhuo kita. Oleh karena itu, para penatua, perkenankan saya untuk menangkapnya dan menyelidikinya dengan hati-hati. Kata penatua Hao Jun. Dia kemudian berkata lagi, jika ditemukan bahwa anak ini tidak bersalah, maka saya akan melepaskannya. Cukup, penatua Hao Jun, bagaimana aku tidak mengerti niatmu. Tetapi Anda tidak bisa melakukannya karena Qin Chen ini adalah murid saya, bukan orang luar. Kata penatua agung. Dia berkata dengan dingin. Boom, boom. Di antara langit dan bumi, aura dari satu sama lain bertabrakan. Seorang penatua terkemuka muncul, dan kedua kubu itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Meledak, gunung-gunung di divisi seni bela diri berguncang, larangan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan gua-gua juga nampak runtuh. Qin Chen dan Xiang Wudi belum pernah melakukan apapun sebelumnya, tapi saat ini gunung-gunung hancur dan rumah-rumah gua sedang menghadapi kehancuran saat ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.